Biasanya anak dengan kondisi ADHD cenderung pertama inatensi, jadi dia nggak bisa tuh fokus di satu hal gitu. Ciri-ciri terjadi depresi sama anak seperti apa? Perubahan psikologis yang tadi fungsinya tuh terganggu, fungsi keseharian terganggu. Kalau kayak ada kasus yang anak membunuh ibunya sendiri karena katanya dapat bisikan dari suara-suara yang seakan bisikin dia, itu betul. masuk ke delusi dan halusinasi itu. Betul. Ya dia udah masuk ke halusinasi. Masa anak-anak adalah masa emas untuk pertumbuhan seseorang di masa depan. Sikap, sifat, mental, fisik dari masa kecil sampai penerapannya itu bakal mempengaruhi mereka di masa depan. Nah, kadang di tengah jalan kita ketemu sama hambatan-hambatan dan juga mungkin perlu perhatian yang serius. Tapi bukan berarti tidak bisa ditangani. Nah, hari ini kita akan ngobrol permasalahan-permasalahan pada psikologi anak bersama Mbak Reta, psikolog anak yang sudah banyak menangani gangguan psikologis pada anak seperti ADHD, overactive, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Selamat sore. Halo, Mbak Reta. Selamat sore. Thank you for coming. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas kupas tuntas seputar psikologi anak dan remaja ya. Betul. Dan bagaimana tumbuh kembang yang baik dan lain-lain. Kebetulan Mbak Reta ini Head Clinic and Clinical Psychologist di Bigenius ya. Ini menarik juga. Ini kayak development center gitu. Betul. Child Development Center. Oke, jadi apakah yang kesini hanya boleh mungkin anak-anak yang mungkin ada indikasi bermasalah atau sebenarnya orang tua yang ingin mengoptimalkan anaknya secara keseluruhan bisa kesini juga? Betul, jadi nggak mesti harus ada masalahnya dulu nih Kak Grita. Jadi kalau misalnya mau ngecek aja, even kadang orang tua ya mau ngecek dirinya gitu. Aku udah ngelakuin ini nih, udah bener nggak pengasuhanku? Itu juga boleh sebenarnya. Oh, orang tua yang konsul juga boleh? Boleh banget. Oke. Nah ini pasiennya dari umur berapa nih paling muda? Ya, kalau pasiennya paling muda aku pernah tanganin di usia 6 bulan. 6 bulan. Jadi sebenarnya hanya untuk mau ngecek aja tumbuh kembangnya sesuai atau enggak. Yang pertama itu. Terus kalau lagi konsul kan pasti biasanya ngalur ngidul ya. Akhirnya kemana-mana tuh. Nah, akhirnya ditemukan juga masalahnya itu sebenarnya gimana ya, biasa sih dipanggilnya Miss kalau di sana. Miss nih gimana ya, kok kalau saya ngajarin anak untuk ngomong itu dia tuh kayak nggak mau ngomong ya gitu. Nah ternyata itu yang akhirnya kita cek and recheck tuh pada saat di ruang konseling. Jadi bisa aja ternyata di kalau case yang pada saat itu ya, orang tuanya kalau ngajarin terlalu cepet. Misalnya kayak ayo nak yuk sini lihat sini gitu ya. Mungkin orang tuanya udah ngevlog dan sebagainya, tapi ternyata terlalu cepet, akhirnya anak juga nggak atentif nih gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu kalau yang kurang dari 1 tahun. Gitu. Kita akan berbicara tentang apa aja sih sebenarnya permasalahan umum yang terjadi di Indonesia saat ini, khususnya untuk anak umur 0 sampai 3 tahun. Kalau 0 sampai 3 tahun sebenarnya sesuai banget yang kalau kita lihat di media sosial, fenomena speech delay itu memang betul ada banyak, tapi yang kita perlu lihat adalah etiologinya. Jadi penyebabnya ini apa? Ada beberapa anak yang datang karena kondisi speech delay itu karena memang stimulasi yang kurang, artinya mungkin kurang diajak ngobrol sama orang tuanya atau orang tuanya kurang cerewet gitu. Tapi ada juga yang memang arahnya ke indikasi gangguan klinis gitu. Nah itu yang memang ketika kita lakukan pengecekan better kita cek. Nah tadi speech delay ada 2 ya, maksudnya yang kurang stimulasi, memang kurang stimulasi atau memang klinis. Nah boleh nggak sih mungkin dijelaskan apa sih yang termasuk dalam klinis itu? Ya, jadi biasanya kalau yang klinis itu selain dia terlambat bicara atau kosakatanya minim, disertai sama yang lain nih Kak. Jadi disertainya itu dengan biasa kontak matanya juga minim gitu. Kemudian kalau misalnya dia kosakatanya minim, tapi kalau dipanggil juga nggak nengok gitu. Nah itu yang kita mesti ngecek gitu. Jadi biasanya kalau yang dia murni speech delay atau aku bisa sebutnya fenomena atau problemnya speech delay, itu ya biasanya hanya dia bahasa ekspresifnya itu yang nggak keluar. Nah bahasa tuh ada 2, ada reseptif dan ekspresif. Reseptif itu bagaimana kita menangkap informasi. Jadi misalnya aku mau ngasih tahu ini taruh pulpennya ya. Nah aku
aku nggak akan bilang iya kalau misalnya secara reseptif aku tuh nggak ngerti pulpen dan kata taro. Kalau misalnya aku secara reseptif aku nggak mampu, dan aku nggak akan ngelakuin dan aku nggak akan jawab iya mama gitu. Nah pada klien-klien atau pasien-pasien yang kondisinya problem speech delay, biasanya nggak keluar tuh ekspresifnya. Tapi secara reseptif dia ngeh gitu. Misalnya Reta tolong ambil ini, dia akan nengok gitu ya, dia akan nengok terus dia nggak, kalau nggak mau mungkin akan geleng-geleng doang, kalau mau mungkin ngangguk-ngangguk, tapi katanya nggak keluar. Nah itu yang biasanya stimulasinya memang kurang. Tapi kalau yang klinis itu tadi, even mungkin dipanggil nggak nengok gitu, jadi artinya ada masalah lain selain problem dari speech delay itu sendiri. Speech delay itu berarti sebenarnya banyak yang kurang stimulasi aja sebenarnya. Banyak, cukup banyak, apalagi ditambah sekarang penggunaan screen time gitu. Kalau dari WHO kan sebenarnya sudah dijelaskan bahwa screen time itu minimal usia 2 tahun gitu. Di bawah itu tidak disarankan. Jadi pemicunya kurang lebih itu screen time itu sendiri dan kurangnya stimulasi atau orang tua belum banyak hadir nih buat anak. Reseptif dan ekspresif. Jadi contohnya nak tolong ambilin buku. Anak itu akan pertama ngeh dulu kalau dipanggil. Nak, oh nengok nih gitu ya. Habis itu baru kalau dia ekspresifnya bagus, dia akan jawab iya mama. Itu ekspresifnya bagus. Yes. Betul. Kalau reseptifnya bagus artinya dia paham instruksinya. Aku dipanggil mamaku dan aku disuruh ambil apa, buku. Berarti dia melakukan. Betul. Jadi kemampuan dia menyerap informasi bahwa aku disuruh mamaku nih ambil buku. Nah, itu adalah kemampuan bahasa reseptif. Tapi ketika dia mampu mengucapkan, dia mampu mengekspresikan, aku lagi sedih, aku nggak mau mama, itu adalah kemampuan bahasa ekspresif. Jadi yang keluar gitu. Simpelnya gitu. Jadi ekspresif yang keluar, reseptif dia tuh sebenarnya di otak dan di hati semua udah paham nih kalau gua disuruh. Yes, benar. Jadi tapi seharusnya yang mana kalau misalkan? Seharusnya dua-duanya bagus gitu. Jadi kalau seharusnya ketika disuruh, oke mama, terus dia ambil dengan benar. Iya, betul. Nah, secara umum yang mungkin sekarang lagi Mbak Areta tanganin gitu ya, gangguan psikologis sama anak, kasusnya tuh apa aja sih? Dan mana yang paling mengkhawatirkan? Yang mengkhawatirkan sebenarnya kalau gangguan banyak, tapi yang paling mengkhawatirkan ketika orang tuanya mungkin lagi dalam proses, yaitu biasanya denial gitu, atau orang tuanya nggak cukup kooperatif. Itu yang menurut saya yang paling mengkhawatirkan. Artinya apapun gangguannya ya itu sudah ada tertera gitu ya, dan sebenarnya udah bisa nih mulai ditanganin. Bahkan kita bisa melakukan langkah preventif. Contoh-contoh masalahnya ada kayak contohnya mungkin sering dengar ADHD, autism atau ASD. Itu cukup banyak gangguan perkembangan saraf atau neurodevelopmental, lalu gangguan kecemasan pada anak. Kemudian di remaja itu cukup banyak juga yang mulai ke ranah percintaan gitu ya, mulai kenal lawan jenis gitu ya, dan kayaknya semua itu pokoknya pengen sama pacarnya gitu ya. Gitu. Itu yang kurang lebih kalau masalah-masalah yang biasa ditanganin. Dan kalau kurang dari 5 tahun biasanya sih masalah tumbuh kembang, jadi mungkin ada keterlambatan kayak tadi speech delay. Kalau yang kayak gangguan keterlambatan saraf itu kayak ADHD gitu-gitu, itu terlihat dari umur berapa? Nah jadi sebetulnya kalau ASD sendiri dari 1 tahun 6 bulan sampai 8 bulan, 1 tahun 8 bulan itu sudah mulai kelihatan tuh. Jadi kita bisa melakukan deteksi dini. Tapi biasanya penegakan diagnosanya bisa mulai dari kurang dari 5 tahun. Kalau untuk autism atau ASD. Nah tapi kalau ADHD biasanya kita mulai, kalau saya sendiri ya personally pada saat di ruang praktek lihat dari usia start 5 tahun gitu. Kalau kurang daripada itu biasanya kita stimulasi dulu atau tadi optimalisasi bentuknya. Jadi kita nggak mau melakukan penegakan diagnosa langsung. Kenapa? Karena it is a lifetime diagnosis gitu. ASD, ADHD, bahkan sampai ADHD kan ada dewasa juga ya gitu. Jadi kita perlu berhati-hati sebagai klinisi untuk melakukan penegakan diagnosa itu. Dan ada beberapa juga bahkan yang penegakan diagnosanya nggak bisa sendiri gitu. Misalnya saya sebagai psikolog, saya harus kolaborasi juga sama psikiater atau dokter spesialis lainnya. Oke, paham. Nah, jadi dari umur 1 tahun 6 bulan
sampai 1 tahun. 1 tahun 8 bulan, 8 bulan itu udah sebenarnya udah ada kelihatan. Betul, tapi sudah bisa. apa tanda-tanda yang mungkin kita bisa aware sama anak kita? Oke, kalau misalnya arahnya ke kita ngomongin ASD, itu biasanya tanda-tanda itu tadi dia ketika kita panggil dia nggak respon. Lalu di usia 2 tahun juga dia kita kasih instruksi dia nggak mau tuh dikasih instruksi gitu. Jadi asik sendiri gitu. Lalu kosakatanya yang misalnya di usia 1 tahun udah mulai banyak kosakatanya, atau di 2 tahun tuh udah bisa 50 sampai 200 kata. Di case anaknya belum gitu. Kemudian dia belum aware sama sekitarnya, itu paling kelihatan sih kalau di ASD. Jadi ketika dia berada di satu lingkungan, dia nggak aware tuh ada orang sini, ada orang yang lain gitu. Dia hanya fokus ke objek-objek yang ada di sekitarnya. Nah, bukan mau buat panik, tapi better check sih sebenarnya untuk orang tua. Jadi ketika ada ngeliat kayak gitu, oh kok anak saya nggak respon ya gitu, atau kok belum mau main ya sama temennya, itu different thing dengan mau berbagi atau enggak, tapi mau main nggak ya gitu, mau deketin nggak teman lain. Nah itu biasanya sih kadang udah kelihatan gitu. Terus di usia 1 tahun 6 bulan dan 8 bulan tadi, kadang kalau disentuh mungkin biasanya nggak mau disentuh, dipeluk nggak mau, dicium nggak mau gitu, atau hanya mau ke orang-orang, biasanya sih satu spesifik caregiver utama, yang lainnya nggak mau gitu, atau punya masalah sensori lain. Jadi banyak sekali sih, kayak misalnya misalnya kalau megang contoh main sensori gitu ya, aduh geli banget, nggak mau, menolak banget. Atau denger suara, contohnya misalnya suara-suara yang contoh vacuum cleaner, blender itu nggak suka, nggak nyaman. Ada juga perilaku berulangnya lagi, misalnya perilaku berulang atau repetitive behavior tuh flapping, bentuknya mungkin pernah dengar gitu. Jadi anak kalau happy tuh wah flapping gitu ya, tapi itu tetap mesti dilihat lagi gitu. Jadi orang tua juga jangan sampai punya pemikiran, oh anak saya kalau seneng kayak gini berarti itu enggak juga gitu. Jadi better cek gitu. Kalau kayak sensory issue itu tuh sebenarnya apa sih, kayak dia jijik atau gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak boleh jijik atau gimana? Nah sebenarnya kalau di awal pasti anak butuh adaptasi gitu. Jadi awal geli itu nggak masalah, tetapi ketika dia diekspos terus sama permainan sensor itu, harusnya dia nyaman. Nah ketika dia belum nyaman, artinya secara sensori belum optimal. Nah yang jijik-jijik itu dalam piramida belajar sensori itu disebut dengan permasalahan di sensori taktilnya. Jadi sentuhannya dia gitu. Biasanya kadang kalau di wajah, di tangan, di kaki, kadang ada beberapa anak yang kalau mau pakai sendal gitu ya, aduh nggak mau kalau sendalnya tuh ada basah sedikit gitu, atau bajunya kalau ada tag sedikit gitu ya nggak mau. Nah itu sih. Tapi artinya ya kita bisa tahu, oh iya ada isu nih sensorialnya, tapi apakah itu jadi gangguan atau enggak ya kita belum tahu, harus lihat dulu. Kedepannya better gitu kita cek, atau tadi kalau masih sulit beradaptasi ya harus terus dipaparin, artinya main sensori terus, ikutan kelas sensori gitu. Kalau bayi tidur jambak rambut tuh apa? Ini pengalaman pribadi atau gimana? Kalau bayi jambak rambut ya, kita lihat dulu. Dia cair rambut terus dia kayak Nah, tergantung usianya juga. Biasanya kadang kalau cari rambut gitu ya, atau kadang case-case tertentu tuh kaki harus nyentuh kaki gitu ya. Kaki harus nyentuh kaki mamanya atau papanya. Biasanya sih itu ada seeking sensory ya, artinya dia merasa content, dia merasa nyaman ketika ada figur attachment-nya dia gitu. Jadi lebih ke situ sih. Tapi kalau misalnya let's say anaknya masih usia 1 sampai 2 tahun yang seperti itu, ya harusnya nggak jadi problem gitu. Nanti ada fasenya lah ya. Betul ada fasenya. Oke. Nah ini kan juga pasti banyak problem-problem teman-teman di rumah yang mungkin ngerasa anaknya tuh kok suka marah-marah nggak jelas gitu tanpa sebab. Nah itu apa berarti selalu ada masalah dengan psikologisnya? Nah sebenarnya konsep marah-marah tanpa sebab atau nggak jelas gitu, aku ada ngelihat salah satu literatur juga, dan itu menarik sih. Jadi sebenarnya anak itu marah kayak gunung volcano kayak meledak gitu. Mungkin kita pernah lihat juga. Jadi biasanya dia nggak akan tiba-tiba marah gitu. Biasanya pasti dia mungkin sebelum dia teriak, dia udah menghentakkan kaki gitu.
kesel gitu misalnya, atau dia mulai menyendiri gitu, nggak mau deket sama papa mamanya. Nah itu perlu dicek sama papa mamanya, kenapa ya kok dia jadi sendiri, dia kayaknya kesel deh gitu. Nah baru ketika mungkin tidak difasilitasi oleh orang tua dengan baik atau tidak divalidasi emosinya, akhirnya mungkin tadi mulai muncul dia teriak atau dia mukul gitu. Jadi sebetulnya sih apakah itu jadi gangguan? Nggak serta-merta pasti gangguan, tetapi perlu dicek lagi ya, mungkin itu hanya problem biasa juga gitu. Oke. Gimana sih kita sebagai orang tua nih menyeimbangkan antara kebutuhan hiburan digital dengan kesehatan mental anak? Nah biasanya sih aku selalu bilang buat orang tua agak dilematis ya sebenarnya, kayak mau bilang suruh me time tapi nggak ada waktu gitu, kadang kayak gitu. Cuman yang selalu saya bilang ke orang tua adalah you don't have to be perfect gitu sebenarnya. Nggak perlu kayak semua yang ada di Instagram gitu ya, semua yang ada di media sosial terus diikutin, nggak juga sih sebenarnya. Jadi maksimalin aja sumber daya yang ada, waktu yang ada. Kalau misalnya tadi, kita punya sumber daya ekonomi yang lain, contohnya kita panggil mbak atau suster, ya kita gunakan. Tapi kalau nggak ada, kita maksimalin yang ada. Media sosial, ya saran saya sih sebenarnya kalau memang merasa terhibur dengan misalnya scrolling gitu ya boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa tidak di depan anak, lebih ke situ aja sih gitu. Menyeimbangkan kepada anaknya ya lebih kepada tahu waktunya gitu, kapan harus saya take a breath dulu, istirahat, sama kapan saya harus tanganin anak. Kadang tuh kita ngerasa ada anak yang overaktif, tapi mungkin sebagai orang tua kayak enggak lah, namanya juga anak-anak gitu kan. Nah sebenarnya bisa dibilang overaktif tuh seperti apa sih, dan mungkin kayak apakah dia kayak caper dan lain-lain? Nah iya betul, itu emang agak tricky ya. Jadi ada anak-anak yang misalnya tiba-tiba kita lagi di rumah, ada tamu datang, terus yang mungkin dia jadi pengen show off, nunjukin sesuatu gitu ya. Nah lihat intensitas, frekuensinya juga, dan kondisinya saat apa aja gitu. Jadi misalnya kalau itu terjadi ketika ada tamu datang doang, ya berarti sebenarnya dia memang seeking attention gitu. Berarti dia lagi butuh perhatian, butuh diperhatiin gitu. Nah balik lagi tanya orang tuanya kenapa anaknya butuh perhatian gitu ya. Gitu. Nah tapi ada juga yang satu butuh perhatian, tapi ada juga yang konstan gitu. Di rumah, di sekolah nggak bisa diem, terus muter-muter di rumah ini, terus kemudian mempengaruhi ke jam tidur. Biasa tidur jam 8-9, dia tidur mesti jam 10 atau 11 gitu, dan bangunnya pun biasa mungkin cranky. Nah itu yang mungkin tanda-tanda yang papa mama mesti lihat nih, apakah memang punya masalah di hiperaktivitas atau enggak gitu. Oke, nah kemudian kalau tadi kita bicara soal overactive, nah ada juga kan ini permasalahan banyak orang, anaknya suka tantrum. Iya. Suka tantrum di mall atau di mana gitu kan. Nah ini tuh gimana sih cara kita tahu tantrumnya ini sudah normal atau sebenarnya berlebihan? Jadi biasanya aku pakai cut off-nya tuh di usia 4 tahun. Jadi kalau misalnya di atas usia 4 tahun dia masih tantrum dengan guling-guling di lantai, pukul-pukul, tendang-tendang gitu ya. Artinya kita mesti alert nih sebagai orang tua, apakah ada problem lain gitu, atau ada kebutuhan lain yang memang dari anak ini nggak terpenuhi. Nah, tapi kalau di bawah itu sebetulnya anak tuh lagi belajar gitu. Itu memang fase perkembangan emosinya. Nah, ada jadi secara tahapan psikososial gitu ya, ada yang namanya tahapan autonomy versus shame and doubt gitu. Nah, di autonomi itu biasanya usia 1 tahun 6 bulan sampai usia 3 tahunan. Nah di usia itu lagi memperoleh otonominya. Jadi apa-apa aku atau mungkin sering dengar terrible two atau teenager gitu-gitu ya. Karena apa-apa pengennya aku gitu. Jadi pasti akan menimbulkan konflik. Gimana orang tua loh nggak bisa, ini salah gitu ya. Jadi sebenarnya dia lagi mengembangkan gimana tetap saya punya otonom atas diri saya sendiri, tetapi saya tetap bisa ikut aturan. Nah yang kadang suka lost adalah ketika dia pengen sesuatu, orang tuh akhirnya mungkin give up somehow, ya udah deh kasih aja gitu. Dan di situ nggak diajarin boundariesnya kayak gimana. Mungkin Kak Grita juga pernah dengar istilah gentle parenting gitu ya. Gentle parenting tuh sebenarnya bukan kayak
nak gitu ya, nak nggak boleh gitu ya nak, bukan harus selembut itu gitu ya, tapi the boundariesnya ada nggak gitu. Kadang kalau misalnya anak mukul atau anak lempar, contoh anak di atas 4 tahun masih lempar sana lempar sini, kita boleh loh pegang tangannya dan say no, nggak boleh gitu, dengan tegas tapi kita nggak marah gitu. Beda sama yang gak boleh lo nak, nanti tuh begini. Nah, yang begini-begininya itu tuh yang harus dibuang gitu. Nah, jadi nggak boleh no. Dan kita kalau ngomong sama anak juga mesti eye level, kayak gitu. Dan menarik banget sih, ini sebenarnya agak panjang ke arah komunikasi gitu. Sebenarnya kurang lebih 5 komunikasi itu kan bagaimana kita menyampaikan informasi ke anak kita. Nah, komunikasi itu 5% aja sebenarnya yang secara logika atau yang keluar dari omongan kita orang tua gitu ya. Nah, sementara sekitar 38%-nya itu dipengaruhi sama paraverbal, intonasinya. Dan kemudian sekitar 50-an% itu dipengaruhi sama gesture kita, gerakan kita, apa yang kita pakai, mungkin baju dan sebagainya. So sebenarnya ketika kita ngomong sama anak, yaitu tadi yang harus orang tua mungkin kadang nggak sadar juga. Kita harus ngomong eye level sama anak gitu. Anak kita kan lebih kecil ya, berarti kita harus nunduk gitu. Atau jongkok. Jongkok ya, berlutut gitu, sepantaran dia. Mungkin kita harus sebagai orang dewasa juga kalau lagi jalan gitu ya, terus tiba-tiba dimarahin orang lebih tinggi lagi daripada kita gitu, kita kan juga ngapain ya gitu. Kebayang itu di anak gitu. Jadi kita posisikan diri kita sebagai anak kita juga. Iya. Menarik ya. Jadi paling enggak kita dianggap selevel lah sama dia ya. Betul. Gak ngerasa dimarahin yang gimana-gimana banget. Benar. Oke. Nah, tantrum itu tadi kan bilang katanya cut off-nya di 4 tahun. Berarti kalau setelah 4 tahun masih suka tantrum, itu better di periksa gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau di bawah 4 tahun ini kan ada yang tantrumnya itu frekuensinya seperti apa sih yang maksudnya yang masih di batas normal lah? Seminggu sekali kah atau? Ya, seminggu 1, 2, 3 kali sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya kalau di bawah itu. Nah, tapi yang setiap hari, misal tantrum setiap hari, intensitasnya juga bisa sejam gitu ya. Ya itu better dicek sih, apakah dia memang nggak nyaman gitu atau dia lagi memang processing emosinya dia. Yang pasti jangan sampai kita sebagai orang tua salah langkah juga, karena takutnya malah makin mengeskalasi si tantrumnya itu. Iya. Salah langkah. Jangan sampai salah langkah. Apa nih yang dimaksud dengan salah langkah ketika anak tantrum? Iya, oke. Salah langkah yang pertama adalah ketika anak nangis gitu ya. Diteriakin lagi nangis. Jadi diteriakin lagi kayak kamu nggak boleh nangis gitu ya, nggak boleh nangis ya. Nah, ini yang suka nggak nyambung gitu. Jadi anak itu lagi ngomong pakai mungkin kita sering dengar fungsi otak kanan, otak kiri gitu. Anak itu lagi ngomong pakai fungsi otak kanannya dia gitu. Terus orang tua datang bilang kalau kamu tuh nggak boleh marah, kan kamu yang salah. Orang tua datang dengan fungsi otak kirinya dia, pakai logikanya gitu ya, bahwa hal ini nggak bener, nggak boleh, nanti kamu malah sakit loh, makanya mama larang gitu. Nah, artinya nggak nyambung tuh akhirnya. Anak pakai otak kanan, si ibu pakai otak kiri gitu, atau papa pakai otak kiri gitu. Yang kita pengen kan kedua itu terintegrasi dengan baik, artinya kita tadi eye level dulu sama anak, ngobrol dulu sama si otak kanannya dia. Ya kesel ya gitu, kesel ya, marah ya karena nggak dibolehin sama mama, sorry ya nggak boleh, tapi tetap nggak boleh. Nah, yang salah langkah lagi yang kedua adalah akhirnya ngikutin anak maunya karena tantrum terus dapet. Nah, ini sih kayaknya udah sering dibahas ya. Jadi ngikut apa yang si anak mau dengan ngasih tahu aturannya. Ya udah deh, akhirnya kalau kamu nangis udah deh mama kasih gitu. Beri juga ruang buat anak buat dia ekspresin emosinya. Dia lagi kesel, dia marah, ya boleh, kamu boleh nangis gitu. In some cases ya kamu boleh teriak, tapi kamu nggak boleh pukul gitu. Nah itu beberapa salah langkah ketika anak tantrum ya. Oke, nah sebenarnya aku juga pengen tanya nih, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi mental anak? Apakah genetik juga termasuk dan lain-lain? Itu selalu nature and nurture sih, selalu. Jadi kalau misalnya dibilang ada faktor resiko genetik nggak? Iya sih, jawabannya iya gitu. Tetapi apakah itu yang menyebabkan secara keseluruhan sih? Jawabannya enggak. Jadi biasa pemicunya adalah faktor nurture-nya atau pengasuhannya gitu. Untuk anak-anak yang sulit fokus nih, gimana cara kita bedain nih anak nih sulit fokus karena bosan
atau memang memiliki masalah konsentrasi yang serius? Oke. Sering berseliweran juga, tapi aku suka konsepnya dikali 2 aja usianya. Misalnya 2 kali 2. 2 tahun, usia 2 tahun. 2 tahun dikali 2 berarti rentang atensinya mungkin sekitar 4 atau 5 menit dia bisa nggak gitu. Itu bisa pakai yang kayak gitu. Bisa pakai yang kayak gitu. Nah, kalau lebih daripada itu dia masih nggak atentif, misalnya 10 menit Miss dia nggak bisa duduk diam, ya wajar gitu. Anaknya masih umur 2 tahun, dia pasti pengen eksplor. Bisa pakai konsep kali 2. Nah, itu menarik juga sih gitu. Nah, di luar itu ya tadi balik lagi sangat intens, jadi too intens. Mungkin orang tua ngerasa kok anak saya dikeluhin sama gurunya di sekolah, anak saya dikeluhin sama anak tetangga, berantem sama anak tetangga. Nah, itu juga jadi data-data yang bisa dikumpulin orang tua kalau memang mungkin ada indikasi anaknya punya masalah. Oke, berarti dari umur kali 2. Berarti kalau setahun 2 menit aja udah bagus dong berarti? Setahun iya, karena pasti belum punya atensi yang bagus gitu ya. Nah, kadang orang tua juga gitu ya, akhirnya di anak harus fokus gitu ya, padahal anaknya baru 1 tahun gitu ya. Jadi kadang ekspektasinya yang cukup besar. Oke. Nah, ini kan menarik juga ya, maksudnya tadi juga nature dan nurture. Iya, nah, ini pasti berpengaruh kan berarti kalau misalkan nih kita keluarga gitu ya, terus punya anak, terus orang tua suka berantem, itu tuh ngaruh juga ke kesehatan anak. Betul, sangat berpengaruh. Jadi bahkan daily stressor di mana anak tuh terpapar terus sama konflik dengan orang tuanya, antara orang tuanya, itu bisa membuat pada anak dan remaja itu punya resiko depresi dan kecemasan yang lebih besar gitu, sekitar 60%. Saya kebetulan ini tesis saya juga, jadi orang tua yang mengalami stressful, kemudian dia coping antar pasangannya jelek, jadi misalnya sama-sama lagi stres terus coping antar pasangannya malah mungkin saling memaki gitu ya, itu bisa berdampak pada masalah eksternalisasi. Eksternalisasi itu apa? Jadi masalah tantrum tadi, nggak fokus, terus kemudian ada perilaku mungkin cenderung jadi ada berbohong mungkin kalau anaknya udah makin besar gitu. Jadi sangat berpengaruh sih, dan yang berpengaruh itu bukan harus stressful yang misalnya anjlok ekonomi gitu ya, nggak harus tiba-tiba seperti itu, tapi konflik daily stressor yang biasa-biasa, misalnya mungkin handuk taruh mana gitu ya, tapi terus berantem. Nah, itu tuh justru ya bisa berdampak juga pada anak. Oke, nah aku pengen tahu juga, ini kan stres pada remaja kan mungkin udah common ya. Tapi ada nggak sih anak-anak yang stres juga, dan gimana cara kita taunya ini anak tuh stres atau enggak? Pada anak-anak biasanya yang kalau dia stres tuh kita bisa lihat dari kesehariannya. Jadi contoh masalah tidur, ada masalah tidur. Jadi tidurnya biasa dari jam berapa terganggu. Kemudian fungsi keseharian. Jadi misalnya tadinya suka makan, terus tiba-tiba nggak mau makan gitu. Lalu contohnya lagi yang lain, biasanya bergaul sama teman-temannya, ngajakin temannya main, sekarang lebih banyak menyendiri. Nah, itu kurang lebih bisa terjadi, atau itu kan lebih ke inward ya, jadi kayak masalah ke internalisasi. Nah, kalau yang ke eksternalnya yang tampak itu tadi bisa jadi tantrum lebih sering, yang tadinya nggak pernah tantrum kok tiba-tiba seminggu sekali pasti ada gitu. Nah, itu juga jadi alert. Jadi sebenarnya semua masalah yang dan ini satu sih, orang tuh pasti yang paling tahu tentang anaknya, karena mereka yang punya data banyak sekali observasi terkait anaknya. Jadi kalau orang tua tahu dan udah punya sense itu, ya tadi better kita cek untuk ngelihat apakah memang betul ada perubahan psikologis atau enggak. Oke. Nah, kalau psikologis seperti apa yang paling berbahaya yang terjadi pada anak-anak? Sebenarnya gangguan yang tidak ditangani sih. Jawabannya itu gitu. Karena sebenarnya semua gangguan udah lumayan kita kita udah banyak banget di media sosial. Nah, tapi ketika itu nggak ditanganin dan kita enggak lah gitu ya, kayaknya masalah dia betul tadi denial tadi gitu. Tetapi ada juga memang beberapa case di mana mulai muncul adanya delusi. Nah, itu juga cukup mengkhawatirkan. Memang persentasenya lebih kecil, jadi di usia kurang dari 13 tahun bisa muncul, artinya kepercayaan bahwa hal ini adalah hal yang paling benar gitu, atau aku ngerasa misalnya aku merasa bahwa yang lain tuh salah, kepercayaan aku yang paling benar gitu ya, itu juga jadi isu gitu. Jadi delusi, kemudian mungkin muncul ke halusinasi, atau jadi masalahnya lebih ke psikotik sih,
problemnya ke situ. Ini kan tadi mungkin delusi sama halusinasi. Ini juga berarti nyambung kalau kayak ada kasus yang anak membunuh ibunya sendiri karena katanya dapat bisikan dari suara-suara yang seakan bisikin dia. Itu betul. Masuk ke delusi dan halusinasi itu. Betul. Ya dia udah masuk ke halusinasi, artinya halusinasi auditori. Jadi kan ada yang bisikin gitu ya. Aku nggak terlalu ikutin case-nya, tetapi kalau memang betul itu terjadi, berarti ada halusinasi auditori yang muncul dan memang munculnya bisa saja di bawah usia tadi 13 tahun. Walaupun memang jarang. Biasanya sih onsetnya tuh akhir remaja atau awal mulainya tuh akhir remaja kalau nggak dewasa awal. Akhir remaja atau dewasa awal tuh umur berapa? Umur 18, 19 ya. Sekarang kita bicara soal ADHD. Tadi kan udah beberapa kita diperkenalkan ada ADHD. Betul. Nah, tapi kalau ADHD ini ada yang dari kecil sebenarnya nggak terdeteksi, tapi gede baru terdeteksi. Ini kemungkinan terjadi atau memang kecil lu nggak periksa aja gitu? Iya, itu yang kedua. Jadi kalau ADHD pada dewasa itu ADHD itu nggak mungkin muncul tiba-tiba di dewasa. Jadi tiba-tiba aku suka kehilangan kunci gitu, nggak mungkin gitu. Jadi biasanya udah ada simptomnya dari kecil, tapi mungkin tidak dikenali dengan baik gitu, atau tadi nggak dicek aja. Jadi sebenarnya pasti sudah ada karena itu adalah gangguan perkembangan saraf atau neurodevelopmental tadi. Nah jadi kalau kita sebagai orang tua punya anak itu tanda lampu kuningnya itu ketika 1 tahun 6 bulan tadi ya? Itu untuk yang autism. Nah, kalau untuk yang ADHD biasanya dikurang dari 5 tahun ya tadi. Ada masalah kalau pada ADHD itu masalah inatensi tadi. Jadi kayak aku nggak bisa fokus gitu. Aku loncat-loncat, hiperaktivitas impulsivitasnya. Aku mau temenan sama temen gitu ya. Aku mau ngajak temenku tapi aku kok kelihatannya kayak kasar gitu, selalu tarik, selalu dorong gitu. Itu kurang lebih simptom-simptomnya. Tetapi memang kalau kurang dari 5 tahun better kita ngecek tumbuh kembangnya. Jadi biasanya di tes tumbuh kembang itu kita selain ngeliatin aspek personal sosial, motorik halus, motorik kasar sama bahasa, kita ngeliat juga observasi perilakunya gitu. Apakah ada isu? Jadi kita membandingkan dia dengan teman-teman seusianya. Jadi sebenarnya ketika kita ngelakuin cek tumbuh kembang kita bisa kurang lebih bisa screening sekaligus gitu. Nah kalau ADHD ini tuh gimana ya? Kan tadi yang diagnosa itu bisa gabungan juga ya, karena ini kan seumur hidup itu yang tadi Iya, betul. Nah kalau ADHD yang ada ini nggak sih kayak tahapannya gitu? Oh ini ADHD itu ringan, bisa disembuhkan. Atau mungkin ini udah parah banget itu ada. Kayak gimana sih? Betul. Ya benar. Jadi ada tingkat keparahannya ada mild, moderate to severe itu memang ada gitu. Jadi biasanya tetap kalau dia memang mild, semakin bertambahnya usia, kalau misalnya dia punya coping yang bagus, ya biasanya simptomnya itu berkurang gitu, tapi biasanya nggak hilang gitu. Jadi memang itu tadi kenapa dia disebut diagnosis yang seumur hidup gitu. Kata yang saya nggak kenal kata sembuh sih, cuman teratasi gitu, atau treatable lah gitu. Nah caranya gimana kalau dia dari usia kurang dari 5 tahun udah di terapi, atau dari start 5 atau 6 tahun udah ya di terapi atau melakukan psikoterapi, sebenarnya itu akan biasanya kualitas atau quality of life-nya akan lebih baik lah gitu sama individu-individu yang dari kecil itu mungkin diacapnya anak nakal aja nih dulu gitu ya, atau impulsif aja, suka dorong-dorong aja, tapi habis itu lama-lama oke-oke aja gitu. Nah itu yang kadang jadi bermasalah. Perlu diketahui juga ADHD itu bisa berkomorbid dengan masalah lainnya. Jadi contohnya misalnya gini, dia didiagnosa ADHD waktu kecil gitu ya, waktu usia 6 atau 7 tahun gitu. Tapi karena tidak tertangani dengan baik atau tidak ada terapi sama sekali diberikan, bisa jadi bisa diperparah dengan kondisi lainnya. Jadi anak malah bisa jadi depresi gitu, anak bisa jadi cemas gitu. Jadi dan biasanya anak dengan kondisi ADHD cenderung punya masalah nih sama temennya. Nggak semua ya, nggak semua, tetapi ada kecenderungan itu. Jadi better kita tangani untuk untuk mengurangi simptomnya, untuk mengurangi intensitasnya supaya tidak juga ke comorbid, ke gangguan lain. ADHD ini tuh kita bisa lihat dari mana sih, kayak dia sulit fokus atau Mas, simptom-simptomnya kayak gimana ya? Jadi yang pertama inatensi. Jadi dia nggak bisa tuh fokus di satu hal gitu. Terus kadang suka mind wandering. Jadi kadang suka bengong ngeliatin. Terus kalau diajak ngomong gitu biasanya
iya dia jawab gitu, tapi jawabnya ke arah lain gitu. Terus misalnya apalagi ya, kalau masalah hiperaktivitas impulsivitas, kalau pada anak-anak ya suka kalau di satu tempat dia pasti lompat-lompat, lari-lari gitu ya. Tadi masalah inatensi juga, suka ketinggalan barang gitu ya, atau mungkin buat anak kecil sering banget ketinggalan botol minum gitu, atau setiap kali sekolah pasti ada yang hilang, entah penghapusnya, pensilnya gitu. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gitu. Biasanya penanganannya minum obat atau hanya terapi aja? Oke. Nah, untuk case-case tertentu memang dibutuhkan farmakoterapi gitu. Biasanya diberikan oleh psikiater juga. Tetapi banyak case juga sebenarnya kita melakukannya dengan terapi. Nah, terapinya itu ada cukup banyak. Biasa dikenal ada terapi sensori integrasi. Nah, ini jujur bukan bidangnya aku gitu, tetapi kurang lebih yang biasa kita lakukan seperti itu. Kita rujuk ke tim terapisnya. Jadi ada tim terapi sensori integrasi, kemudian ada terapi perilaku gitu, untuk shaping perilakunya dia gitu, yang dari maladaptif ke yang adaptif gitu. Jadi maladaptif tuh kayak gimana, misalnya selalu pengennya buru-buru, nggak mau gantian. Nah, di terapi perilaku kita latih untuk dia gantian, atau kita sebutnya turn taking. Aku main dulu ya, habis itu kamu gitu, habis kamu aku. Jadi nggak boleh yang habis aku ya aku lagi. Nah, itu kita harus membangun atau membentuk perilaku yang kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bicara soal depresi pada anak. Depresi pada anak ini yang tadi kita sudah sempat bahas lah ya, sedikit-sedikit. Ciri-ciri terjadi depresi sama anak seperti apa? Oke. Ciri-cirinya adalah biasanya jadi mirip kepada perubahan psikologis, yang tadi fungsinya tuh terganggu, fungsi keseharian terganggu. Yang tadinya hobinya suka misalnya dengerin musik, hobinya olahraga, nggak mau dengerin musik gitu. Kemudian juga biasanya ada shutting down-nya juga kadang, jadi nggak mau makan, bahkan yang sampai lebih parah nggak mau beraktivitas, even mandi gitu. Terus habis itu biasanya ada mood yang memang kelihatan gitu ya, jadi murung, dia harus nangis terus. Ada beberapa case nangis terus, ada yang cenderung murung jadi kurang betul. Jadi itu sih kurang lebih simptom-simptom yang pada remaja depresi. Remaja. Kalau anak tuh mungkin yang kayak ya usia-usia 5 tahun gitu-gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Kita belum melakukan penegakan diagnosa sih di usia tersebut gitu. Biasanya kalau di usia tersebut isu-isunya lebih kepada perubahan, jadi ada masalah perilaku gitu, masalah internalisasi, itu juga ada, kayak penarikan diri dari teman-temannya, aku nggak mau ngomong, atau biasanya yang muncul itu lebih ke selective mutism, jadi nggak mau ngomong ke orang-orang lain selain figur-figur yang aku tahu atau aku deket gitu. Biasa lebih ke situ. Tapi kalau untuk depresif biasanya munculnya di kondisi-kondisi lebih banyak di remaja. Oke. Soalnya kan kalau misalkan anak-anak nih mungkin ada juga yang belum bisa ngomong, belum bisa mengeluapkan emosi. Betul. Ini kan juga sudah banyak di media sosial. Kalau kita sebagai orang tua harus ngajarin juga tentang emosi-emosi tersebut. Yes, benar. Mungkin dari Mbak Areta ada nggak sih kayak tips-tips gitu gimana cara kita memperkenalkan emosi sama anak-anak mungkin ya dari 0 bulan sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun? Oke. Jadi paling mudahnya adalah pakai buku sebenarnya. Nah, ini klise banget, tapi sebenarnya pakai buku itu akan menarik banget. Pasti banyak yang akan biasanya sih komplain sih, bukunya tuh nggak bisa gitu, bukunya bakal diinjak-injak gitu ya, bakal dibuang gitu. Tapi sebenarnya dari buku atau dari gambar kita bisa ngajarin. Biasanya sih start dari 2 tahun udah mulai diajarin. Oh, ini ada emosi marah gimana sih? Kesel gitu. Atau misalnya kita lagi cry atau happy, seneng gitu. Jadi membacakan buku dan ngasih tahu tokoh-tokohnya itu adalah hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Terus jadi kadang membaca buku itu nggak mesti harus monoton ya, jadi ngebacain teks-teks per teksnya, tapi kita ngeliat aja, misalnya ada pemandangan, terus ada tokoh-tokohnya gitu ya, gajahnya lagi ngapain tuh gitu, wah gajahnya bisa keluar ya belalainya, terus nggak ada lagi belalainya, kan ada yang suka dibuka tutup dan sebagainya. Jadi mengenalkan emosi bisa mulai dari tokoh-tokoh pada bacaan gitu. Oke, thank you Mbak Reta penjelasannya. Ini kita masih mau bahas tentang relasi sosial nih ya. Nah, ada beberapa orang-orang yang mungkin cenderung lebih suka berteman dengan orang yang umurnya jauh di atas mereka. Ini apakah ada masalah psikologis juga? Ya, betul. Jawabannya bisa ya, bisa enggak gitu. Tetapi kalau misalnya dia cukup intens gitu ya, tadi pada remaja dia
pengennya cari pasangan atau pacar yang usianya jauh lebih tua gitu ya. Artinya dia remaja cari yang dewasa gitu ya. Kita mesti tahu juga gitu kebutuhannya seperti apa. Kalau dia intens atau dia nggak bisa dalam tanda kutip lepas gitu ya dari pasangannya, artinya berarti ada kemungkinan ada kebutuhan yang dia sebenarnya lagi cari dan mungkin nggak dapat di dalam rumah. Nah, memang paling benar adalah kita cek dulu ke background keluarga gitu. Apa yang terjadi dalam keluarga, keseharian anak ini seperti apa gitu sih. Jadi memang cukup banyak sih sekarang yang case-nya seperti itu. Dan sebenarnya kan bullying itu juga salah satu pemicu trauma pada anak ya. Iya, betul. Nah, bagaimana sih cara kita menanggulangi hal ini? Gimana kita tidak menjadi korban bully dan kita pun tidak membuli? Anak kita ya maksudnya. Iya. Sebenarnya konsep bullying itu udah bisa diperkenalkan dari anak usia 3 tahun biasanya. Bahkan di nursery itu udah diajarin. Nah, dari hal-hal apa misalnya, kalau kita lagi ngantri, kita nggak boleh dorong-dorong, nggak boleh. Terus apa sih yang dilakukan gitu? Kalau misalnya kita didorong, say apa, say no gitu. Tapi saya selalu ngajarin konsepnya ketika kita didorong atau kita ada yang pukul gitu, kita kalau bisa tidak balas dengan agresi lagi atau mukul balik gitu. Tapi kita boleh teriak gitu, tidak boleh ya gitu. Atau misalnya info ke guru gitu. Nah, perlu kita jelaskan juga kepada anak kalau kamu info ke guru bukan berarti kamu suka ngadu gitu. Jadi cukup banyak poin-poin sih. Jadi tapi sebenarnya bisa diajarkan dari kecil. Terus apalagi sebenarnya kenapa bullying bisa terjadi? Konsepnya adalah anak mampu nggak sih mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, yang jadi masalah lagi adalah ketika dia mengalami itu, ketika dia pulang ke rumah dia nggak bisa cerita itu. Nah, orang tuanya bisa nggak sih jadi teman cerita gitu untuk si anak gitu. Harus bisa ya. Harus bisa. Nah, apakah yang suka membuli ini masuk dalam gangguan psikologis? Ya, kalau membulinya misalnya di SD ya, misalnya kebayang SD atau remaja, ya ada indikasi gitu. Ya gitu, karena artinya kan dia ada kebutuhan untuk mengintimidasi orang lain gitu, entah itu dari secara verbal atau secara fisik gitu. Jadi kan ada kebutuhan yang harusnya nggak intens ada di dia gitu. Nah, artinya ada masalah nih gitu. Tapi masalahnya apa ya? Dan again banyak banget sih faktor-faktornya. Biasanya tadi balik lagi masalah kepada lingkungan di dalam rumah. Balik lagi semua dari rumah ya? Dari rumah. Nah, ada nggak sih nih Mbak perbedaan antara anak-anak yang memang introvert sama anak-anak yang punya masalah sosial emosional? Biasa kalau untuk ke anak tuh sering banget sih emang orang tua tuh punya pandangan anak tuh introvert aja gitu ya. Enggak, ini bukan introvert gitu kadang. Ini enggak introvert, ini memang belum beradaptasi baik aja gitu. Nah, jadi kalau anak tuh ada 3 tipe temperamen sebenarnya. Ada yang easy child gitu ya. Jadi dia kalau dihadapkan pada perubahan tertentu dia bisa sapa, say hi ke orang baru. Ada yang kita mungkin kenal sebagai istilahnya slow to warm up gitu ya. Jadi dia butuh adaptasi dulu, dia butuh 30 menit sampai 1 jam untuk dia lihat-lihat dulu baru dia mau sama temennya gitu. Ada juga yang difficult gitu ya. Artinya ketika dia dihadapkan pada perubahan dia sama sekali nggak mau. Baik itu perubahan makanan mau perubahan lingkungan gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kalau dari aku sih biasanya kalau anak, tapi ada nggak sih anak yang lebih suka misalnya pada anak usia sekolah dasar ya sampai remaja, ada nggak anak yang memang lebih suka sendiri? Ya ada aja gitu. Tapi it's not a problem sebenarnya. Yang menjadi problem adalah kalau itu mulai mengganggu dirinya sendiri atau lingkungannya. Jadi selama itu tidak mengganggu dia dan tidak mengganggu lingkungannya, itu nggak masalah. Nggak masalah. Itu yang kuncinya lah ya. Betul. Mungkin terakhir nih dari Mbak Areta ya. Terakhir pesan untuk para orang tua agar bisa menjaga dan juga memperhatikan perkembangan psikologis anaknya. Buat orang tua di rumah sih sebenarnya sekarang udah berseliweran macam-macam di media sosial gitu ya, termasuk mungkin nanti habis nonton podcast ini gitu ya, tolong
tolong bijak untuk menerima informasi yang ada, kemudian cari banyak literatur, dan sebelum terjadi masalah yang mengarah pada gangguan, better kita cek gitu. Jadi lebih baik kita mengatasi problem dibandingkan kita mengatasi sebuah gangguan. Itu sih paling. Oke, thank you so much Mbak Terima Areta kasih, sudah terima mampir. kasih, Kak Semoga Grita. sehat selalu, Amin, bahagia amin. selalu, Amin. Be Geniusnya makin banyak pasiennya. Oke, thank you. Dan banyak membantu orang. Amin, amin, amin.